Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Sebelum kita melakukan pembelajaran, marilah kita panjatkan puji dan puja syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana masih memberikan kita nikmat iman, Islam dan kesehatan bagi kita semua. Sholawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW. Semoga kita bisa meniru akhlak beliau dan mendapatkan syafaatnya di yaumul qiyamah. Amin amin Allahumma amin. Sebelum kita melakukan pembelajaran, malah kita berdoa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Ketua kelas untuk bisa memimpin saya wakilkan. Raditu billahi rabbah wa bil islami dina wabil Muhammadin nabiyya wa rusulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, anak-anakku semua, bagaimana kabarnya hari ini? Sudah makan apa belum? Apakah jaringannya sudah aman? Oke, semua masih terkondisikan. Oke, sebelum kita ke pembelajaran, kita ice breaking dulu. Siswa kelas 3, apa kabarnya? Siapkah kalian untuk belajar? Semangat semuanya, dengar dengan seksama. Siswa kelas 3, oke semua. Kita akan membahas materi yaitu sopan santun. Sebelum kita masuk ke pembelajaran anak-anakku semua, tujuan pembelajaran harus kalian ketahui, yaitu pengertian sopan santun. Sopan santun yaitu perilaku baik dan terpuji yang mencerminkan penghormatan dan penghargaan terhadap orang lain, baik yang muda, terlebih yang tua anak-anak. Kita akhiri pembelajaran hari ini, semoga bisa bermanfaat dan daring ini semoga nanti bisa dampingi orang tua dengan baik. Doa bersama-sama. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Putut. Selanjutnya silakan di-share modul ajarnya. Siap. Dan dipresentasikan secara singkat dan jelas. Siap, Pak. Ya. Silakan. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Alhamdulillah, aku dosen penguji. Izinkan saya untuk menyampaikan modul ajar saya yang yaitu materi sopan santun. Kompetisi awal, peserta didik mampu atau memahami dasar-dasar akhlak terpuji dan dapat membedakan perilaku baik dan buruk. Profil pelajar Pancasila terlampir, profil pelajar Rahmatan lil Alamin terlampir. Ini ada tujuan pembelajaran, ada 4, dan kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran itu juga ada 4, Bapak. Itu yang sangat penting. Jadi saya menyusunnya adalah ini sesuai dengan panduan Bapak dosen dan guru pamong, yaitu ABCD, audiens itu ada sangat jelas, peserta didik, audiens. B, behavior itu juga jelas ada di sini. C, condition ada di sini di konsep ini. D, degree itu adalah ciri-cirinya, salah satunya adalah dengan benar. Kalau kita sudah melakukan tujuan pembelajaran, maka kita akan beralih ke kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran. Kalau di sini adalah peserta didik mampu, maka kalau di kriteria pembelajaran, tujuan pembelajarannya itu adalah menjadi dapat ya, peserta didik dapat mengidentifikasi soal sopan santun dalam konteks Islam dengan jelas dan akurat. Ya, ngoten Pak. Yang berikutnya, pemahaman bermakna. Sopan santun merupakan nilai penting dalam ajaran Islam dan kehidupan bermasyarakat. Dengan mempelajari praktekan sopan santun, peserta didik akan memahami bagaimana berperilaku baik terhadap orang lain dan seterusnya. Ini ada kata pemantik, jadi ini adalah pemicu agar rangsangan terhadap peserta didik muncul
stimulus-stimulus yang membuat semangat, maka perlu dipicu, yaitu menggunakan pemantik. Nah, ini adalah kegiatan pembelajaran kami, Bapak. Ini langkah-langkahnya kami menggunakan metode snowball throwing dan tentunya kita menggunakan PBL, Problem Based Learning. Kenapa kita menggunakan PBL? Karena melihat ada masalah yang perlu kita selesaikan. Jadi saya menyiapkan metode yang sangat tepat karena ini siswa kelas 3, Bapak. Maka ini metode snowball throwing ini sangat-sangatlah membantu kami dalam melakukan pembelajaran. Ini ada kegiatan pembukaan, ada 15 menit, guru melakukan pembukaan dan lain-lain sesuai. Ada 5 fase, yang pertama tadi, yang kedua mengorganisasi siswa untuk belajar, yang ketiga membimbing, menyelidikkan, yang keempat mengembangkan dan menyajikan hasil, yang kelima menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah, Bapak. Ini lampiran materi sopan santun, saya lampirkan memang tidak berbentuk PPT karena anak-anak adalah siswa kelas 3, jadi mungkin ini lebih cocok, Bapak. Kami juga menerapkan TPACK karena kita menggunakan media inovasi, yaitu ada YouTube, TikTok, ada AI, ada Instagram dan lain sebagainya. Karena kita kurikulum merdeka, jadi kita tidak sembarangan untuk melakukan pembelajaran. Lampiran 3 yaitu kisi-kisi, jadi kita membuat soal tidak asal-asalan, yaitu kita sesuai dengan prosedur. Ada C1, C2, C3 sampai C4. Jadi disajikan narasi, ada indikator soal, ada tujuan pembelajaran yang jelas. Materi pokoknya harus juga jelas. Ini LKPD tertulisnya Bapak Arif, mohon maaf, ini sesuai dengan apa yang disampaikan, apa yang sudah dipelajari oleh saya dan dibimbing oleh Bapak dosen dan Ibu Pamong, yaitu LKPD soalnya itu harus hot, Bapak. Hot itu high order thinking skill. Jadi ada kurikulum merdeka sekarang itu gini, jadi harus hot. Seperti contohnya seperti ini. Saat Iis Dahlia sedang berjalan di trotoar, jalan sambil bercanda asik dengan temannya, ngobrol santai, lalu dia bla 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 bla. Kenapa kok terlalu panjang seperti ini dan ada gambar seperti ini? Manfaatnya adalah kalau peserta didik itu mohon maaf kalau kurang dalam pelajaran, minimal ketika dia membaca dia sudah tahu atau sudah mendapatkan ilmu dari apa yang dia baca, gitu Bapak. Dan ini ada kisi-kisi remedi. Jadi setelah kita melakukan pembelajaran, kita akan melakukan remedial kalau ada peserta didik yang memang belum memadai atau belum memenuhi standar penilaiannya. Cukup sekian penyampaian dari saya, Bapak, mohon maaf. Ya, terima kasih Pak Putut. Selanjutnya ini akan saya share modul dari Pak Putut biar saya yang share ya. Pertanyaan pertama tentang tujuan pembelajaran. Yes, siap. Ini ada berapa tujuan pelajaran ini? Ada 4 ini, Pak. Coba nomor 1 ya. Setelah mempelajari konsep sopan santun dalam Islam, peserta didik mampu menjelaskan pengertian dan pentingnya sopan santun dalam Islam dengan benar. Kira-kira sebelum esensi, pertanyaan pertama. Kira-kira kalimat ini penulisannya sudah benar atau belum? Sesuai dengan KKO, Pak, ini penulisannya sudah benar. Tapi mohon maaf. Ya. Tapi mohon maaf, ini saya berikan conditionnya di awal. Jadi C, A, B, D itu, Bapak. Ya, coba saya tanya yang kedua. Menurut Pak Putut, kemudian ada pemahaman bermakna ini. Yeah. Pemahaman bermakna ada juga di pendalaman materi yang kemarin. Ada juga pembelajaran bermakna gitu kan? Ada ya, belajar bermakna itu kan? Itu maksudnya apa menurut Pak Putut? Kalau menurut saya ya Pak ya, pembelajaran bermakna itu kan memungkinkan siswa belajar melalui pengalaman nyata. Jadi real, Pak, kita belajarnya real, tidak secara
mengada-ngada atau mengangan-angan, jadi kita langsung ke pengalaman nyata, misalkan faktualnya gitu Pak. Itu menurut saya Pak, mohon maaf ya, Pak. Ya, agar apa itu? Kenapa harus nyata? Terus tujuannya apa itu? Kan ciri-cirinya di pemahaman bermakna kan harus menyenangkan, harus senang, harus gembira, hatinya harus fresh gitu Pak. Ya, udah. Kemudian di PBL-nya sekarang. Siap. Menurut Pak Putut, PBL itu termasuk apa? Pendekatan atau model pembelajaran atau metode pembelajaran? Kalau model pembelajaran Pak, kalau PBL itu, kalau metode yang snowball throwing-nya itu Pak. Oh, kalau contoh pendekatan apa? Pendekatannya ya melalui masalah Pak, problem based learning itu. Oh gitu. Oh, yaudah. Kemudian PBL itu menganut pada teori belajar apa saja? Kalau PBL, mohon maaf ya Pak kalau jawaban saya salah Pak. Kalau PBL itu menurut saya kalau di teori belajar itu masuknya itu ada banyak Pak, tapi lebih ke behavioristik Pak, karena mengubah tingkah laku Pak. Karena temanya sopan santun, saya ambil PBL, jadi saya ingin mengubah tingkah laku, ngoten Pak. Berarti Pak Putut hanya menggunakan dominasinya ke behavioristik gitu ya? Bukan Pak, itu lebih menjorok ke behavioristik, meskipun di kognitif juga bisa, karena ada di situ ada proses pemahaman, terus ada mementingkan apa gitu Pak, ada persepsi gimana sopan itu harus begini. Terus ada humanistik juga, memanusiakan manusia. Kalau sopan kan harus begitu Pak, nggak penting harus memanusiakan manusia. Itu Pak. Nah, ini saya cukupkan untuk yang pedagogis. Oh, satu lagi di modul belajar Pak itu ada asesmen formatif sama sumatif nggak? Bedanya asesmen formatif sama sumatif itu apa? Kalau sumatif itu kan saat di tengah-tengah Pak, proses pembelajaran nanti diberikan soal, itu masuknya formatif Pak. Kalau sumatif? Kalau sumatif itu di akhir Pak, biasanya kalau setelah pembelajaran, yuk kita kasih soal, itu namanya sumatif Pak. Gitu. Berarti sama-sama ngerjain soal gitu Ki. Sama-sama mengerjakan soal, cuma bedanya di waktu Pak. Kalau gurunya mencatat oh dia aktif, dia enggak, itu penilaian apa itu? Itu berarti kan misalkan guru punya instrumen siapa yang aktif. Ini hari ini aktif siapa saja, psikomotoriknya yang maju siapa saja, yang bertanya siapa saja. Itu formatif apa sumatif? Kalau itu sudah ke ranah yang lebih dalam, lebih spesifik, jadi diagnostik Pak. Oh gitu ya. Lebih dalam lagi sama ya Pak. Oh iya. Terima kasih. Setelah ini baca Al-Quran. Ini saya stop share dulu. Silakan nanti baca Al-Quran sebentar. Ini Pak Putut kan mengajar PAI ya. Nah, ya. Pak, betul Pak. Guru PAI itu sebenarnya harus wajib hukumnya ini baca Al-Quran dengan baik dan benar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nasu wal hijaratu 'alaiha malaikatu ghiladun sidadul la ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Nomor 10. Wa qala rakabu fiha Bismillahi majreha wa mursaha. Inna
Inna rabbi laghafurur rahim. Dah ini, ini yang tengah ini coba. Kaf ha ya ain shad. Ya, terima kasih. Sudah nggih? Terima kasih atas bimbingannya dosen penguji Bapak Arif Billah. Semoga saya bisa lebih baik lagi, dan terima kasih untuk guru pamong dan dosen saya. Semoga semakin membaik. Mohon maaf apabila ada salah katanya Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Putut nggih.